Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini di hari Ahad tanggal 4 Mei 2025 yang bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah. Kalau bulan Dzulqa'dahnya tanggal 5. Ya. Tanggal 6. Masa tanggal 6? Ya. 4 juga. Oh, tanggal 6. Tanggal 6. Ya. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mengkaji atau bedah buku PBNS, pengantar bahasa Arab, nahwu dan shoroh. Perlu diketahui, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita dan wajib kita pelajari. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia pernah berkata, Al-lughatul Arabiyyah min ad-din. Bahasa Arab itu bagian daripada agama. Di bahasa Arab itu bagian daripada agama Islam. Wa ma'rifatuha fardun wajibun, dan mengenalnya merupakan kewajiban. Fardun wajibun. Jadi mempelajari bahasa Arab ini sebuah keharusan. Kata Ibnu Taimiyah, fardun wajibun. Sudah fardu, wajib lagi. Ini takkid ya. Kemudian kata beliau, fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun. Sesungguhnya memahami Alkitab dan Sunnah itu merupakan kewajiban. Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah pada kita. Allah menurunkan Al-Quran
mengutus Nabi Muhammad SAW itu pada kita dan memahami Al-Quran serta hadis-hadis yang keluar dari lisan beliau merupakan kewajiban. Wala yufhamani illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Dan keduanya, Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Kemudian beliau berkata, apa-apa yang sebuah kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatunya ini jadi wajib. Maksudnya apa di sini? Maksudnya memahami Quran dan Sunnah ini wajib, ya kan? Al-Quran yang Allah turunkan dan hadis-hadis yang keluar dari lisan Rasulullah SAW ini wajib dipahami. Dan kita tahu bahasa Al-Quran dan Sunnah itu adalah bahasa Arab. Oleh karena itu, tidak mungkin kita memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali kalau kita memahami bahasanya. Maka memahami bahasanya, mempelajari bahasanya, menguasai bahasanya merupakan sebuah kemestian, sebuah kewajiban. Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ada beberapa ayat yang mendasari itu. Di antaranya surat Yusuf ayat 2. Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab. Mudah-mudahan kalian. Begitu juga surat Asy-Syura ayat 7. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan." Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad Quran Arabi. Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian juga surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 Allah berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Turun dibawa oleh malaikat Jibril di perantara yang menurunkan Al-Quran. Ya, perantara dari malaikat yang membawa Quran ke Nabi Muhammad adalah Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Pada hatimu agar engkau termasuk orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa. Jadi kita sudah tahu betul bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, memahami Al-Quran itu sebuah kemestian dan memahami dengan bahasanya sebuah kemestian. Jadi belajar bahasa Arab itu bagian daripada kita mempelajari agama kita. Ya. Ana akan bawakan perkataan ulama tentang pentingnya bahasa Arab. Ada di sini perkataan Abu Ishaq Asy-Syirazi tentang sifat orang yang berfatwa. Jadi orang yang berfatwa itu harus memiliki beberapa ilmu. Di antaranya harus memahami bahasa Arab. Dia bilang, "Wa ya'rifu minal lughati wan nahwi ma yu'rafu atau ma ya'rifu bihi muradallahi ta'ala wa murada rasulih sallallahu alaihi wasallam fi khitabihima." Kata beliau, hendaknya dia mengetahui bahasa. Lihat,
tahu bahasa. Ini syaratnya. Sifatnya, sifat ulama. Tahu nahu. Jadi ada bahasa Arab, ada nahu. Yang dengan pengetahuan itu dia tahu murad Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Dan dia tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi belajar bahasa Arab, belajar nahu ini penting. Ya, sebuah aib kalau ada orang yang suka dakwah, apalagi berfatwa, ngomong agama Islam, kalau nggak bisa bahasa, ini aib. Syarat orang menafsirkan Quran ngerti bahasa Arab, ya. Bahkan seseorang itu tidak sampai derajat ijtihad kecuali kalau dia sudah menguasai bahasa Arab. Kalau mau jadi ulama benar-benar. Abul Barakat Al-Ambari berkata begini, Innal a'immata minas salafi wal khalaf ajma'u qatibatan ala annahu syartun fi rutbatil ijtihad. Jadi para ulama dari kalangan salaf dan khalaf, mereka sepakat semuanya bahwa di bahasa Arab itu merupakan syarat bagi martabat ijtihad. Wa annal mujtahida law jama'a kullal ulum lam yablugh rutbatal ijtihad hatta ya'lam an-nahw. Seandainya seorang mujtahid punya semua ilmu, seandainya seorang mujtahid memiliki semua ilmu terkumpul padanya, dia mengumpulkan ilmu semua, dia kuasai, tetapi ketika dia tidak mengerti bahasa Arab, tidak sampai derajat ijtihad. Ini kata Abu Barakat Al-Ambari. Lihat, wa annal mujtahida, seorang mujtahid, lau jama'a kullal ulum, kalau dia mengumpulkan, mempelajari, memahami semua ilmu, lam yablugh rutbatal ijtihad, dia tidak bisa sampai ke derajat ijtihad, sehingga dia mengetahui ilmu nahwu. Nah, penting ini ilmu nahwu. Nah, ini buku pengantar bahasa Arab, nahwu dan shorof. Ini buat pemula, ya. Pemula, orang yang baru ingin belajar nahwu dan shorof bahasa Arab, ya. Jadi sudah saatnya kita harus lebih serius untuk menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof. Jangan rela dengan hanya menjadi mustami' jiping, tapi kita pun ada usaha untuk bisa memahami kitab langsung, memahami tafsirnya dari Al-Quran, tafsir Quran, memahami hadisnya dari syarah-syarahnya, memahami kitab-kitab ulama. Yang dengan itu kita memahami ilmu agama, ya. Oleh karena itu, ikhwah yang Allah muliakan, daurah kita di sini adalah daurah atau bedah buku. Sekali lagi bukan daurah, tapi bedah buku. Bedah buku ini kita bedah cuma ngelihat isinya apa. Nanti selebihnya antum serius belajar, ya. Bisa belajar dengan siapa, apa, seterusnya. Ya, nanti anak akan jelaskan betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Abdul Malik bin Marwan pernah berkata begini, Ta'allamun nahwa kama ta'lamuna
atau ta'allamun al-fara'id was sunan. Belajarlah ilmu nahwu seperti kalian belajar ilmu fara'id dan sunan. Jadi ilmu nahwu ini penting sekali. Ya. Perkataan yang lain, perkataannya Imam Nawawi. Kata beliau, ala talibil hadis ay yata'allama minan nahwi wal lughah ma yaslam fihi minal lahni wat tashih. Bagi penuntut ilmu hadis, belajar ilmu hadis, ya, wajib bagi pelajar ilmu hadis untuk belajar ilmu nahwu dan bahasa. Ma yaslam fihi minal lahni wat tashih. Yang dengannya dia selamat dari kesalahan lahn. Jadi kalau mau belajar menguasai ilmu hadis, belajar ini dulu. Ya. Takutnya kalau nggak ngerti ilmu nahwu, ilmu lughah, dia serampangan bacain hadis. Wah, ini bisa bahaya. Kata Al-Asma'i, ya, hati-hati dari lahn. Kalau kita salah mengucapkan hadis lahn, kata beliau, bisa saja kita masuk dalam ancaman yang diancamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siap-siap mengambil tempat duduknya dari neraka. Ini bahaya. Apa hubungannya? Korelasinya gimana? Nah, beliau jelaskan. Nabi SAW ketika menyampaikan hadis, menyampaikan dengan tepat, benar. Tapi kalau orang membacakan hadis, menyampaikan hadis, dan terjatuh pada kesalahan lahn, pada misalkan yang domah dibaca fathah, fathah dibaca domah, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, berarti dia berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi, kata beliau, tidak salah mengucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya betul, benar. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan hadis lahn, berarti kita ngarang-ngarang. Nah, sampai situ ulama itu. Jadi belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian kita lihat apa pentingnya ilmu nahwu. Ya. Apa pentingnya ilmu nahwu? Anda bacakan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Imam Al-Kisai. Dia ahli lughah, ahli nahwu. Ya. Dia bilang begini, cerita. Dia bilang, ijtama'tu ana wa Abu Yusuf Al-Qadhi inda Harun Ar-Rasyid. Kata Al-Kisai, satu saat saya pernah bersama dengan Abu Yusuf Al-Qadhi, Hakim Abu Yusuf. Nah, berada di sampingnya Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah ternama, ya, Harun Ar-Rasyid. Nah, beliau bilang gini, Abu Yusuf yadhumun nahwa. Di depan Harun Ar-Rasyid dan depan manusia, Abu Yusuf ini dia mencela-cela ilmu nahwu. Disepelekan ilmu nahwu. Apa sih nahwu? Gitu ya. Dia sepelekan. Dia bilang fa'aradtu an mu'arrifahu fadlan nahwu. Saya ingin ngasih tahu dia tentang keutamaan ilmu nahwu. Saya akan kasih tahu dia bahwa nahwu ini penting. Karena dia celah-celah ilmu nahwu di depan Harun Ar-Rasyid. Terus gimana? Fakultu, saya bertanya kepada Abu Yusuf, kisah ini. Saya bertanya kepada Yusuf, ma taqulu fi rajulin qala li rajulin ana qatilu gulamik
bil idhafah wa qala lahu akhar ana qatilun ghulamak. Nah, itu. Ya. Jadi kata Al-Kisai, apa pendapat? Dia kan qadhi nih, hakim ya. Hakim itu kan harus tahu ilmu. Ketika ada orang yang berperkara, dia harus ngerti. Kalau nggak ngerti, salah-salah dia nangkap orang, salah-salah dia menjarakan orang, dolim. Kata Kisai, coba, saya mau tahu, antum bisa nggak bedakan dua? Ada orang yang berkata kepada seseorang, ana qatilu gulamik, dengan idhofah. Yang pertama, qatilu gulamik. Pakai papan tulis ya, supaya antum lihat. Ini sebenarnya sudah ilmu nahwu tingkat tinggi juga, lumayan ya. Yang pertama nih, ana qatilu gulamik. Yang kedua, ngomong ke orang, ana qatilun gulamak. Nah, ini orang pertama, ya. Ini orang kedua. Untuk lihat ya, pentingnya ilmu nahwu. Yang pertama bilang, saya membunuh anak mudamu. Gulam ini bisa diterjemahkan budakmu atau anak muda lah ya, pembantumu atau gimana lah. Ana qatilu gulamik, aku yang membunuh gulammu. Ini juga aku yang membunuh gulammu, ya kan? Mana yang akan kau ambil dan kau hukum? Lihat, Al-Kisai bilang ke Abu Yusuf seperti itu. Abu Yusuf seorang qadhi dong, seorang hakim, harus tahu mestinya, ya kan? Kata Abu Yusuf, akhudhuhuma, saya ambil dua-duanya untuk diberi saksi. Ya. Berarti Abu Yusuf enggak paham bahasa Arab. Ya. Abu Yusuf enggak paham bahasa Arab. Ya. Bukan Abu Yusuf Ustadz Aris. Kalau Abu Yusuf Ustadz Aris ngerti bahasa Arab. Ya. Lihat ikhwan. Yang satu, Ustadz Aris sudah nyampe idhofah belum tadi? Belum ya. Ini bentuknya idhofah. Ya, idhofah, bil idhofah. Makanya belajar idhofah ini penting. Ya, yang satu dengan tanwin. Satu domah idhofah ke sini. Qatilu gulamik, qatilun gulamak. Ya. Saat bingung, antum enggak usah mikirin bingung-bingungnya. Antum menjelaskan, dengarkan aja dulu. Ya. Ikutin saja dulu. Jelaskan pentingnya bahasa Arab. Satu qatilu gulamik, yang kedua qatilun gulamak. Di penjara dah semuanya dua-duanya. Ya, diambil. Karena pemahaman Abu Yusuf, dua orang ini, yang A dan B, 1 dan 2, sudah bunuh orang. Ya kan? Nah, kita lihat, ikhwan. Faqala lahu Harun ar-Rasyid, seorang khalifah ternama, dia tahu bahasa Arab. Kata Harun ar-Rasyid, akhta'ta, engkau salah. Gitu. Kamu salah. Lihat qadhinya, hakimnya keliru. Harun ar-Rasyid seorang khalifah tapi alim. Pemimpin zaman dulu itu selain khalifah, alim juga. Paham bahasa Arab. Anda salah, Anda keliru. Ya. Alladhi yu'khad biqatil ghulam walladhi qala ana qatilu ghulamik, dengan idhafah. Yang ditahan di penjara itu yang mengatakan qatilu gulamik, dengan
idhofah nomor pertama itu yang ditahan. Ya. Maksudnya itu yang dipenjara. Nah, itu. Adapun yang lain tidak. Kenapa? Apa bedanya? Karena idhofah ini posisinya sama dengan fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il lampau. Artinya saya sudah membunuh. Kalau qatilun ini sama dengan fi'il mudhari posisinya. Kondisinya saya akan membunuh. Kalau yang sudah bunuh dengan akan beda nggak? Beda. Kalau ini cuma mengancam. Ada deliknya kan? Dalam ilmu kriminalnya. Cuma yang dipenjara atau tingkat kriminalnya lebih besar, yang nomor 1 itu. Nah, setelah itu disebutkan di sini, fakana Abu Yusuf ba'da dzalika yamdahu al-arabiyyah wan nahw. Setelah itu Abu Yusuf muji-muji bahasa Arab, muji-muji ilmu nahwu, dia enggak celak lagi. Begitu, Pak, ya. Jadi penting bahasa Arab ini. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Antum bisa lihat. Ini sudah ya. Ini saya hapus. Ini ayat sering dibaca sama kita ya. Innama yakhsyallaha fathah ya. Ya kan? Min ibadihi al ulama'u. Lihat. Antum perhatikan lafaz Allah dan lafaz ulama. Ya. Lafaz Allahnya di fathah, lafaz ulamanya di dhammah. Di ilmu nahwu itu Bapak Ibu dipelajari i'rab. I'rab itu membaca akhir kata, apakah dengan fathah ataukah dengan dhammah atau dengan apa? Kasrah atau dengan sukun. Dipelajari itu nanti. Ini apakah ha atau hu atau u ya. Kalau fathah ini diantaranya untuk tanda objek. Objek. Kalau doma untuk tanda pelaku. Lihat. Di sini ada fi'il kata kerja. Kata kerja. Sesungguhnya yang takut kepada Allah siapa? Para ulama. Jadi siapa yang takut sama Allah? Ulama. Pelakunya siapa? Ulama. Dengan apa harokatnya? Doma. Doma itu pelaku ya. Kalau fathah, objek. Nah, di Quran begini. Anda ceritakan di sini. Ada cerita. Wa kana ahadus salaf. Ada ahdus salaf. Yazummu ilman nahwi. Dia mencela ilmu nahwu. Faqara'a yawman. Dia membaca suatu hari surat Fatir ayat 28 ini. Surat Fatir ayat 28 ini. Dia baca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Gitu. Ya. Jadi dibalik. Yang domahnya adalah Allah. Yang fathahnya ulama. Ya. Benar enggak? Tentunya kebalik jadinya. Fakhilalah. Dikatakan sama orang itu kafarta. Kamu kufur. Min haitsu ja'altallaha yakhshal ulama, karena kamu menjadikan Allah jadi takut sama ulama.
Mestinya yang takut sama Allah itu ulama, bukan dibalik. Ya. Kemudian dia bilang astagfirullah. Minta ampun sama Allah. Dia beristighfar. Wallahi la tu'antu ala ilmin yu'addi ila ma'rifati hadha. Allah, aku tidak akan mencela ilmu yang bisa menghantarkan pengetahuan ini. Jadi penting nahwu itu. Contoh yang lain. Surat At-Taubah ayat 3. Surat At-Taubah ayat 3. Ya, bisa dibuka tuh. At-Taubah ayat 3. Saya bawakan ini di buku Lahan, di buku Tajwid Besar Syafi'i itu ya. Nah, itu kisah ini. Ada seorang A'rabi datang ke Madinah. Siapa yang bisa mengajarkan ilmu Quran, bacaan padaku? Terus diajarkan. Antum tahu A'rabi itu bahasanya masih murni. Dia ingin tahu ada Quran. Di Madinah, dia tanya, ada nggak yang bisa mengajarkan Al-Quran? Kemudian ketemu sama yang mau mengajarkan Quran. Kemudian bacalah dia surat At-Taubah ayat 3. Kita lihat di surat At-Taubah ayat 3, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Kan gitu. Saya tulis lagi Bapak Ibu. Saya tulis lagi. Syukur. Annallaha bari'un minal minal musyrikina. Astagfirullah. Minal musyrikina. Wa rasuluhu, kan gitu ya. Ya, di Quran ininya dengan apa? Dhammah. Ya kan? Lihat. Saya terjemahkan ini saja. Annallaha, sesungguhnya Allah bari'un, berlepas diri, minal musyrikin, dari orang musyrik. Ya. Wa rasuluhu, kalau dengan doma itu kembalinya ke Allah. Begitu juga rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Itu. Ternyata yang ngajarkan Arab Baduy itu bacaan ini, dia ngajarkan bukan dengan domah tapi dengan kasroh. Ya. Maka artinya jadi berubah. Artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik, juga berlepas diri dari Rasul. Beda tidak? Beda. Orang Arab ngerti bahasa Arab. Akhirnya apa? Kalau betul Allah itu berlepas dari Rasul, aku juga berlepas dari Rasul. Begitu. Akhirnya Umar dengar, dipanggil sama Umar bin Khattab. Apakah Anda benar bilang berlepas diri Rasul? Ya, baru diceritain tuh sama dia bahwa saya datang kemari mau belajar Quran, dia ngajarkan Quran tapi membacanya dengan kasroh. Ya. Nah, kan salah. Makanya Umar bilang jangan ada yang ngajarkan Quran kecuali yang ngerti bahasa Arab. Tuh lihat. Ya. Ngerti bahasa Arab. Ada orang ngajarkan tafsir dan ngerti bahasa Arab. Ceritanya. Ya, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenal kadar dirinya. Sekarang banyak orang yang mengenal kadar dirinya sendiri. Ya. Nah, Anda lagi coba sampaikan ke antum beberapa hal yang menunjukkan pentingnya bahasa Arab.
Contoh yang lain. Satu lagi contohnya ya. Contohnya satu lagi. Di sini perkataan Al-Imam Al-Khattabi. Atau jangan satu lagi, dua lagi. Gak apa-apa kan? Dua lagi. Nah, di sini ceritanya surat Al-Baqarah 221. Coba lihat Al-Baqarah 221. Ya. Al-Baqarah 221. Ya. Wala, apa tulisannya? Wala tankihu al musyrikat, gitu ya. Hatta yu'min, ya. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihu al-musyrikin hatta yu'minu. Ada dua kan bentuknya ya. Lihat. Perhatikan, pertama tankihu. Yang kedua tunkihu. Kalau yang pertama, jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Boleh nggak kita nikah sama wanita musyrik? Nggak boleh. Ya. Yang boleh itu sama wanita muslimah atau wanita kitabiah baru boleh. Ya. Nah, budak wanita itu lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun wanita musyrikah itu membuat takjub. Ya. Kemudian di baris berikutnya, wala tunkihul musyrikina. Lihat, tunkihu. Tunkihu ini, kalau ini jangan kamu menikahi. Ya. Kalau ini jangan kamu menikahkan. Menikahkan, ya. Ini hitopnya kepada para wali. Misalkan antum punya putri umur 20 tahun, 21 tahun belum nikah. Datang orang musyrik, ya, bawa Mercy, dikasih uang 1 koper, Pak, saya mau nikahi anak putri Bapak. Ya. Agama kamu apa? Agama saya penyembah berhala. Nah, lihat uangnya banyak nih. Datang pakai Mercy nih. Ya tidak? Aduh, sayang nih. Ya. Diterima apa tidak? Terus pas baca ayat ke-221 surat Al-Baqarah, kata Allah, jangan nikahkan putrimu dengan orang-orang musyrikin. Wah, langsung kembalikan lagi. Duit ente balik, mobil ente balik. Ya. Kenapa? Antum bilang di aturan agama saya, putri saya akan saya nikahkan sama orang Islam. Enggak boleh sama orang musyrik. Kan gitu. Ini kalau harokatnya benar. Nah, ceritanya gini. Ya. Ceritanya sami'a a'rabiyun imaman. Ada orang Arab Badui dengar imam. Seorang imam. Imam membaca surat Al-Baqarah ayat 221. Ya. Bacanya dengan fathah. Bacanya dengan fathah. Jadi ini kan, hai kalian wali-wali perempuan, jangan menikahkan wanita-wanita kalian dengan orang musyrik. Tapi ketika baca, imam itu di fathah. Bukan di doma, bukan tu, tapi apa? Tak.
Jangan wala tankihul musyrikina. Jangan kalian menikahi orang-orang musyrik. Ya, beda nggak artinya? Beda kan? Ketika orang Arab Baduy itu dengar ayat ini, gimana? Musyrik laki-laki bukan? Laki-laki kan? Ya, kata orang Baduy, gimana saya menikahi orang laki-laki musyrik? Saya tidak mungkin menikahi orang musyrikin laki-laki walaupun masuk Islam. Kan nggak boleh nikah sama laki-laki. Ya tidak? LGBT nanti. Nah, itu dia. Jadi dia bilang gini, qabbahallahu qabbahahullah. Celaka dia. Dia bilang ke imam begitu, celaka dia. La nankihuhum qabla al-islam wala ba'dahu. Pasti kami nggak mungkin nikahi mereka tuh orang-orang musyrik sebelum Islam atau setelah Islam pun nggak mungkin nikahi karena laki-laki. Ya tidak? Itu gara-gara salah apa? Kan gitu. Ya. Saya yakin di awal Ustadz Aris sudah jelaskan tentang itu, mengenal tanda baca. Ya kan? Mengenal tanda baca. Tanda baca itu penting. Panjang, pendek, ya, itu penting. Tasdid penting. Contoh, lafaz iyyaka. Dan jelasin ya. Iyyaka. Itu kata Ustaz Aris apa? Kalau iyyaka artinya apa? Kepada kamu. Tapi kalau iyyaka kepada matahari. Ya. Antara iyyaka sama iyyaka. Ya. Iyyaka hanya kepadamu. Tapi kalau iyyaka, iya ini artinya dau'us syamsi. Ya kan? Jadi kepada cahaya matahari, kepada mataharimu kami menyembah. Kufur. Ya, kita nggak boleh menyembah matahari. Lihat. Nah, kemudian panjang pendek itu beda. Ya kan? Baca surat Al-Asri. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Nah, lihat. Demi masa, ini ayat pertama. Ya. Innal insana sesungguhnya manusia lafi. Lafi di sini lamnya pendek apa panjang? Pendek. Lafi. Tapi ada yang baca lafi. Ya. Lafi. Kalau ini kan sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Sungguh-sungguh dalam kerugian. Tapi karena salah baca, sesungguhnya manusia la, artinya apa ini? Tidak. Semua manusia tidak dalam kerugian. Waduh, ngaco akhi. Super ngaco. Kenapa? Jadinya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, saling nasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, itu dalam kerugian. Terbalik ini. Antum yang beriman, antum beramal soleh, jadi rugi. Gara-gara apa? Laknya salah. Ya, itu bahasa Arab. Penting. Nah, ini muqaddimah. Banyak sekali ikhwan yang Allah muliakan tentang pentingnya bahasa Arab, ilmu nahwu itu. Ini ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, pengantar bahasa Arab, nahwu dan sorof. Ana bikin waktu pandemi, ya, Ana ingat-ingat masa waktu SMA belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab, belajar jurmiyah. Ya. Karena kan gini, belajar nahwu itu, ya, itu ada urutannya ya.
begini. Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid dan ulama yang lain itu bilang belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini ilmu tata bahasa Arab. Ada ilmu sorof, ya orang bilang saraf, ilmu saraf. Ya. Ilmu ini tentang morfologi, ya. Morfologi. Ini tentang kata, asalnya dari mana dan seterusnya. Ya. Kemudian ada balaghah. Balaghah. Ya, ini penting juga bahas. Antum harus kuasai ini nih, nahwu, sorof, balaghah. Ya. Di balaghah itu ada ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani. Ternyata banyak PR kita. Ya kan? PR kita belajar bahasa Arab. Makanya, ya, jangan TikTokan terus. Ya enggak? Ya sih banyak. Ayo. Nah, kata ulama, tapi ini gampang dipelajarinya dan mudah mempelajarinya. Kita belajar bahasa Inggris bisa, ya kan? Nah, belajar bahasa Arab bisa. Ilmu nahwu itu ada urutannya nih. Ada jurumiyah. Habis itu mulhatul i'rab. Mulhatul i'rab. Ada qatrun nada. Ada alfiyah. Antum kalau mau bikin mahad, perhatikan ini. Ajarkan ke tulab nih, jurumiyah. Kemudian mulhatul i'rab, qatrun nada, alfiyah. Tapi kalau misalkan mau loncat nggak apa-apa. Dari jurumiyah ke alfiyah nggak apa-apa, nyingkat. Ada nasihat dari Syekh Utsaimin karena di sini ngulang-ngulang. Bisa langsung ke alfiyah. Dari jurumiyah langsung ke alfiyah bisa. Ya. Kalau betul-betul menguasai jurumiyahnya, benar-benar. Itu gampang. Ya. Ini kalau antum kuasai ini, ya, itu nahunya top, markotop. Ya. Jadi kalau ingin menguasai nahu ini, kalau misalkan ini nggak mau antum pelajari, jurumiyah alfiyah saya sudah. Sudah nahunya top, markotop sudah. Ahli nahu. Ya. Nah, itu. Jadi ada urutannya. Ada urutannya. Nah, dulu anak belajar ini, ya, itu pengalaman mendapati kesulitan beberapa istilah. Ya, anak pernah belajar sampai 3 kali ya di guru. Kemudian harus ada jembatan masuk ke sini. Maka pengalaman itu anak tuangkan di sini di PBNS. Ya, pengantar bahasa Arab, nahwu dan sorof. Makanya buku ini, buku jurmiyah ini, buku ini buku tentang ini saja, buku tentang istilah-istilah. Ya, ada isinya muqaddimah, kemudian pembahasan tentang isim, ya, dikenalkan isim, cuma pengenalan saja. Dari apa itu isim, ciri-cirinya, kemudian ada isim muannas, ada isim mudzakkar, dari jumlah bilangannya ada jamak, ada mufrad, ada musanna, ada jamak, jamaknya ada jamak mudzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir. Ya. Habis itu fiil. Ya, habis itu huruf. Selesai. Nggak ada yang lain. Jadi belajar bahasa Arab itu cuma ismun, fi'lun, dan harfun. Dah selesai ini. Nggak ada yang lain. Ya. Cuma isim, fi'il, itu. Nggak ada yang lain.
Jadi ketika menguasai ini bisa bahasa Arab. Ya. Nah, di isim ada isim domir. Kita belajar isim apa? Domir. Ini sangat penting. Isim domir. Kata ganti. Ya. Kata ganti bahasa Arab itu kayak ada 14 atau 12. Kalau kata ganti bahasa Indonesia, saya, kamu, dia, mereka. Kan itu ya. Dikit ya. Bahasa Inggris 7. Ya kan? Bahasa Inggris 7 aja kan? I, terus apa lagi? She, he, it, ya. We, cuma 7 doang. Ya kan? Bahasa Arab huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Tapi enak. Ya kan? Nah, itu penting. Ya. Antum bisa lihat isim domir. Isim domir itu di sini ya di halaman 47. Halaman 47. Di pelajaran 9. Pelajaran 9 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hum, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Kemudian penerapannya di halaman 49, kan? Nah, kemudian untuk domirnya sendiri, ya, domirnya sendiri di halaman sebentar, halaman 53, ya, 52, 53 diajarkan perbedaan kalau anta ka, ya kan? Kalau anta ka, kan? Ini sesuatu yang dasar. Kalau anta apa? Itu kalau domir mukhatabnya ka digantinya. Kalau anti ki. Nah, ini yang mendasar. Ya. Anta ka, anti ki. Kalau misalkan saya bilang ke laki-laki, ke ahdanang, ini bukumu. Berarti saya bilang kita buka, ya kan? Kita buka. Kita buka. Mari dibuka. Kita buka. Kalau perempuan, jadinya apa? Kita buki. Nah, ini kaki ini kalau yang belum bisa itu sering ketukar-tukar. Ya. Contohnya kalau kak ketemu dengan fiil, jadi apa? Jazakallah. Ini buat siapa? Laki-laki. Jazakallah. Kalau perempuan, jazakillah. Ya kan? Nah, dengan belajar ini seperti yang di halaman apa namanya? Di halaman latihannya ya. Di halaman 55 tuh. Ikhwan akhwat itu gak akan terjatuh pada kesalahan. Ya kan? Nah, lihat, kalau laki-laki yang anta nomor 7 jazakallah. Kalau perempuan yang nomor 10 jazakillah. Kalau laki-laki syafaqallah. Misalkan ada saudara kita yang sakit, kita menjenguk akhi, antum sakit, iya, syafaqallah. Kalau perempuan syafaqillah. Kita akan terhindar dari kesalahan. Banyak
ummahat, banyak akhwat yang baru-baru ngaji atau hijrah atau sudah lama tapi nggak ngaji bahasa Arab, tetap aja masih nyebutin Ustadz, ya jazakillah Ustadz. Emang saya cewek nih? Ya, karena nggak belajar ini, ya kan? Ustadznya sakit, Ustadz syafakillah Ustadz. Kok syafakillah? Gimana ceritanya? Ya, emang saya cewek? Gitu. Dia gaulnya sama perempuan saja kan itu, terbiasa syafakillah, jazakillah, jadi seperti itu. Nah, dengan kita belajar isim domir, setidaknya kita tahu kapan kak, kapan i. Ya. Nah, ini ikhwan. Jadi buku ini isinya tentang 3 hal itu. Isim, fiil, huruf, tapi secara dasar. Pengenalan saja. Global, ya. Kalau misalkan antum ingin belajar, Anda ada daurahnya Ustaz ya? Pekan depan ya? Pekan depan insya Allah Sabtu Ahad daurah. Ya, daurah pakai Zoom. Pakai Zoom. Ya, insya Allah di antara juga Ustaz Aris ngajar, Ustaz Nizar, dan anak juga insya Allah. Dari awal ya, sampai akhir insyaallah taala di Zoom. Ya. Nah, itu dia. Jadi pertemuan kita, bedah buku kita di hari ini cuma ingin ngasih tahu bahwa ini buku dasar. Dasar menghantarkan untuk ngerti istilah-istilah dasar. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada huruf, ya kan? Isimnya ada isim dhamir sekian, ada isim muannats, kemudian fiilnya ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amar, kemudian hurufnya begitu. Ini modal untuk masuk tadi, masuk kitab-kitab nahwu, ya jurmiyah. Karena gini, ikhwan, yang sangat disayangkan adalah ketika belajar bahasa Arab tapi nggak kenal buku-buku ulama ini. Padahal kalau antum lihat dunia itu ulama menganjurkan belajar nahwu dari kitab-kitab yang berkah itu. Jurmiyah, ya, Alfiyah, belajar. Supaya kita bisa ngerti bahasa Arab. Perlu diketahui, tidak ada satu kiai pun yang benar-benar kiai ya, benar-benar kiai di Indonesia yang bisa bahasa Arab, melainkan saya yakin dia pernah belajar jurmiyah. Nah, itu. Ustadz juga demikian. Ulama juga demikian. Di dunia itu. Belajar jurmiyah. Makanya kita jangan kalah. Kita juga harus belajar jurmiyah. Ya. Nah, ini pengantar bahasa Arab itu untuk memudahkan ke situ. Insyaallah ta'ala. Ya. Nah, kira cukup kita bahas apa maksud dari buku ini, ya. Dan ada waktu 5 menit. Saya minta maaf tidak panjang-panjang, berkalam-kalam. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Enaknya tanya jawab nih. Ya kan? Ya, fadhal. Tadi kan dikatakan bahwa Betul. Baik, barakallahu fiik. yang untuk mempelajari bahasa itu tidak bisa itu apakah seperti selama ini dia dalam dosa? Barakallahu fiik, akhi. Masya Allah. Nah, yang dimaksud dengan mempelajari bahasa Arab itu wajib, ya,
bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Ya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu definisinya gimana? Definisinya idza qama bihil ba'du saqatal itsmu 'anil baqi. Kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya, maka telah dosa dari yang lainnya. Itu maksudnya. Sama seperti belajar ilmu yang lainnya, ilmu tajwid, ya, termasuk ilmu bahasa Arab. Seandainya satu kampung di sini ada yang belajar, maka gugur kewajiban dari yang lainnya, tidak berdosa, karena ada sebagian kaum muslimin yang belajar. Tapi kalau kiranya tidak ada yang belajar satupun, ulama mengatakan semuanya dosa. Ya, sama seperti itu. Fardu kifayah itu seperti ngurus jenazah, kan fardu kifayah. Nah, menjadi fardu ain bagi orang yang beristihad. Mufti itu fardu ain, hakim, qadhi tadi, Abu Yusuf tadi belajar bahasa Arab, belajar nahwu. Nah, itu. Jadi kalau keumuman kaum muslimin, ya, fardu kifayah. Apakah fardu kifayah artinya ilmu itu ringan? Ya, karena ada orang yang memahami, oh fardu kifayah berarti biasa saja. Orang yang belajar ilmu-ilmu ini, orang yang kalau menguasai ilmunya, Allah akan angkat derajat dan dia telah mempelajari sesuatu yang besar. Makanya anak motivasi untuk diri Anda sendiri pribadi terutama dan antum semua terus semangat belajar bahasa Arab. Jangan kendor. Terus semangat belajar bahasa Arab. Ya, kita sudah bisa pun tetap terus semakin belajar semakin kurang, semakin belajar semakin kurang begitu. Ya, jangan putus asa. Intinya jangan putus asa. Target aja. Ya, misalkan kita belajar 2 tahun nih. Tahun ini bisa apa nih? Tahun depan bisa apa nih? Gitu. Kemudian belajar itu jangan stres. Stres kalau aduh nggak bisa nih, udah. Ya, seperti antum belajar bahasa Inggris, belajar ilmu-ilmu dunia yang lainnya, terus. Dan jangan berkata, ini nggak meningkat, saya belajar. Enggak, ada peningkatan. Orang yang belajar itu, ya, sebodoh-bodohnya dia, itu tetap ada peningkatan. Cuma yang belajarnya merasa nggak ada peningkatan, wajar. Tapi dilihat sama orang yang tidak belajar, antum yang belajar jauh di atas mereka. Karena memang antum membandingkannya antum sama guru antum, ya iya. Tapi kalau membandingkannya sama yang nggak belajar, jauh. Saya kasih contoh. Orang yang olahraga nge-gym, atau olahraga nanjak gunung, hiking, ya kan? Yang baru belajar nanjak gunung, baru 1 kilo, udah ngos-ngosan, ya, hahu nggak jelas, ya, napasnya kedengaran sampai berapa meter, napas antum kedengaran. Karena apa? Baru nanjak, ya kan? Tapi ketika terus nanjak, ya, ada peningkatan tidak? Ada peningkatan. Ya, yang baru nanjak itu kelihatan, tapi setelah dia berulang ada peningkatan. Tetapi ikhwan yang ada peningkatan ini, dia merasa, duh, saya tetap aja kurang ya. Karena dia apa? Dibandingkan sama pelatihnya. Pelatihnya yang sudah bolak-balik ya 14 kilo dalam waktu yang sangat singkat naik turun itu. Kalau antum kok saya nggak ada peningkatan, dibandingkan sama yang nggak nanjak gunung, antum jauh di atas mereka. Begitulah belajar. Begitu belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Yang belajarnya
kok masih bodoh saja ya, on aja ini gimana nih, padahal sudah ngerti banyak hal. Nah, itu bersyukur saja dan terus belajar, ya. Dengan belajar itu terbuka pengetahuan, ada ilmu yang masuk. Jadi kalau merasa bodoh, bagus. Dengan merasa bodoh, kita terus belajar, tidak merasa cukup. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain? Fadhal akhi. Silakan. Bagi kami sekarang kerja tidak perlu untuk hanya bikin mana yang lebih utama kita apakah dari emosi daripada satu itu ya ada satu seperti kalau kita lihat dipelajari masalah menjadi ilmiah ini yang besar saja hal yang terbaik bekerja full di sama dengan bagaimana trik untuk membaca ada yang salah lagi belajar soal masuk apa pendekatan ini dan prakteknya kelas materi secara teori terus kalau kita artinya itu mungkin yang mau menjadikannya Taufik barakallah. Ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, yang sesuai porsinya. Pertanyaannya bagus. Jadi gini, ya. Tidak, kita punya waktu terbatas, apalagi yang kerja. Ya, apalagi yang kerja. Nah, dengan keterbatasan waktu, umur yang pendek, ilmu yang luas, kita harus pintar-pintar. Pintar-pintar belajar. Makanya penting tuh belajar untuk belajar sebuah ilmu. Ya. Belajar untuk belajar. Ya. Mempelajari tata cara belajar yang benar, itu penting. Tidak semua orang belajar benar. Ya. Tapi belajar untuk mempelajari tata belajar yang benar itu gimana? Tata cara belajar yang benar itu gimana? Karena kalau orang itu belajarnya benar, nyampe. Kalau orang belajarnya nggak benar, lama. Kadang buang waktu. Ya. Nah, saya seorang, ya, seorang pekerja, punya waktu terbatas. Gimana? Baik. Apakah muhadatsa atau bagaimana? Baik. Saya sarankan untuk pelajar yang sibuk dengan pelajaran yang lain, untuk pekerja yang sibuk dengan kerjaan yang punya waktu Sabtu Ahad, lebih bagus belajar gimana antum bisa baca kitab, bukan muhadatsah. Ya, gimana antum belajar supaya bisa baca kitab ulama. Nah, itu. Kalau belajar muhadatsah penting juga, tapi pertama kadang tidak digunakan dalam keseharian. Antum pulang ketemu sama keluarga ngomong bahasa Indonesia, di jalan bahasa Indonesia, di perkantoran bahasa Indonesia. Antum mau ngomong kaifa haluk, riben kabar, ya, apa, dan seterusnya lupa. Gitu ya. Jadi tujuan belajar bahasa Arab harus tahu. Kemudian ketika antum belajar percakapan pun,
ketika anak mau pergi ke Saudi, umroh, haji, atau TKW, TKI, sebagainya, ke sana nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Penjual-penjual di Arab sudah ngerti bahasa Indonesia. Halal, halal. Ya. Fulus Jokowi, fulus Jokowi. Ya, ya, ya. Nah, itu. Jadi ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ah, jadi jangan habiskan waktu dengan sesuatu yang kurang manfaat buat kita. Baik. Belajar yang dengannya kita bisa membaca kitab. Kalau kita belajar yang dengannya kita baca kitab, maka buku-bukunya pun mengarah ke sana. Ya. Baik. Buku-buku muhadasah seperti Al-Arab, buku-buku dasar pelajaran seperti Al-Arabiyatu Baina Yaday, Al-Arabiyatu Linasyiin. Saya pernah belajar Al-Arabiyatu Linasyiin. Saya dulu waktu Ustaz Hamzah masih belajar di Libya, itu belajar Al-Arabiyatu Linasyiin. Kemudian kita harus gini. Sebentar. Ya, sebenarnya panjang ini, ya bacanya ini ya. Al-Arabiyatu Baina Yaday, ini buku bagus. Tapi peruntukannya gimana? Ada ma'had yang belajarnya itu anak-anak muda, bahasa Al-Qur'annya bagus. Kemudian tinggal di pesantren. Belajarnya dari pagi sampai siang. Asar belajar lagi. Pada maghrib, pada isya belajar lagi. Tidur ngomongnya dengan bahasa Arab. 2 tahun jadi. Al-Arabiyatu Baina Yaday cocok. Tetapi ini tidak bisa dipakai di tempat kajian yang mungkin pertemuannya seminggu sekali bertemu, kemudian pakai Al-Arabiyatu Baina Yaday. Muridnya pun ngaji masih belepotan. Kemudian satu kitab tebal lama, gitu. Anak pernah datengin sebuah tempat pelatihan, kemudian lihat kurikulumnya, di antaranya itu buku itu Al-Arabiyatu Baina Yaday, bagus kitab ini. Saya nggak mengatakan kitab ini nggak bagus, tapi guru yang ngajar ini harus kasihan sama murid, mestinya ya. Jangan asal ngajar saja. Guru itu harus visioner, punya misi dan visi. Gimana orang bisa? Ya. Nah, ketika Anda lihat yang belajarnya ibu-ibu, ngaji pun masih belum bisa, datang ke situ juga ada yang tujuannya cuma ngisi waktu, ada yang ngantar anak, dan seterusnya. Anda bilang, kalau untuk bertemu saja, nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau mau bisa, nggak pakai ini. Dan metodenya harus diubah. Gitu. Metodenya harus diubah. Nah, jadi belajar fokusnya mungkin setengah jam, sisanya ngobrol. Pakai buku Baina Yaday, kapan selesainya? 2 tahun masih belum bisa. Gitu. Tapi kalau lebih serius belajar kaidah nahwu, kemudian dikasih kosakatanya, kasih penerapannya, kasih kitab yang akan dibaca, kitab yang dibaca, misalkan kitabnya Syekh Fauzan misalkan apa, ya, walaupun ketemu cuma 1 paragraf, lama-lama bisa baca. Dan itu pengalaman kami, murid-murid anak punya guru di Cirebon, seperti itu. Ketemu 1 paragraf saja. Tapi di rumah diulang-ulang,
kita di mana diulang, kita di mana diulang, kita di mana diulang, ya. Latihan baca kitab. Seperti itu. Jadi antum kalau bisa Anda sarankan belajar yang kita bisa baca kitab. Gitu. Potong. Apa keutamaannya? Antum ketika di rumah ada kitab bisa baca sendiri. Kalau nggak ngerti telepon ustadz. Anda lagi baca nih, apa maksudnya nih? Tambah bisa. Dan otomatis bisa ngomong. Itu otomatis. Kalau antum ulang-ulang terus, itu ngomong bahasa Arab mudah. Selain ngomong bahasa Arab mudah, baca pun bisa. Tetapi kalau hanya fokus muhadatsa, cepat lupa. Itu. Baca kitab nggak bisa. Nah ini, jadi harus diperhitungkan ini. Umur kita sebentar. Kemudian tentang kosakata, antum hafalkan kosakata boleh, tapi praktek dan ada guru penerapannya supaya ngerti ini penerapannya gimana. Seperti itu akhir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup ikhwan akhwat. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.